di setiap musim kehidupan kami. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mari kita mau sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Kau sungguh besar Tuhan Yesus. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan Kau sungguh besar, oh karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau selalu bersyukur sama kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan Kau sungguh besar, oh karya-Mu besar Tuhan, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Let our deep be lifted up. Hosana, tinggikan namanya Hosana. Hosana,
penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati keuangan kami, Engkau telah memberkati rumah tangga kami, kehidupan kami, bahkan studi kami, kesehatan kami. Terima kasih Engkau telah memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan selalu hadir bersama kami. Pagi ini Kau layak ditinggikan, dimuliakan Raja-Ku, karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau dahsyat, karena Engkau hebat dalam hidup kami. Tuhan, hadirlah di tengah ibadah kami yang sederhana ini. Kami percaya jikalau Roh Kudus-Mu hadir, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Engkau berikan kami Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan berbeban berat akan dibebaskan di dalam nama Yesus. Dan semakin dekat, semakin mengerti, memahami Engkau ya Bapa. Terima kasih buat hamba-hamba yang sudah Kau pilih melayani di akhir bulan Mei Tuhan. Baik yang solidaru rapi, Engkau tahu apa kebutuhan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat Allah yang kaya tercurah bagi hamba-Mu, dan Dia akan lepaskan segala khawatirnya, karena Dia menyembah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Begitupun para senior-Mu Tuhan, terus Tuhan Engkau lawati, Kau beri kemampuan untuk berkarya dan studi, sehingga mereka melihat bahwa Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka. Juga para pemain musik Tuhan, biar Tuhan studi mereka semakin dahsyat, semakin heran, dan apa yang dicita-citakannya berhasil ya Bapa. Berkati yang bawakan firman-Mu Tuhan, firman yang dahsyat akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Isi hati-Mu curahkan, sehingga kami semakin mendalam lagi mencintai Engkau Tuhan. Bagaimana persembahan tumbuh kembangnya Tuhan pelihara. Terima kasih berkati yang mengikuti live streaming pagi ini, dimanapun mereka berada. Terus pemeliharaan Allah terjadi. Bahkan kami yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan memberkati. Tuhan berikan kami semangat baru, urapan baru yang menyala-nyala terus sampai dari akhir hidup kami, selalu memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama pada pagi hari ini bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab kita tahu Allah kita yang punya kuasa. Amin. Amin. Haleluya. Bertambah
Haleluya. Sebab kita tahu bahwa apapun beban, apapun yang sedang kita alami, Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih memuji-muji nama Tuhan. Sebab Dia yang punya kuasa kemuliaan. Haleluya. Woo! berkuasa dan memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang selalu kami puji. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita tahu firman-Nya yang selalu menguatkan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau lebih tahu untuk selalu membuka setiap jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Haleluya.
membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau lebih mengerti cara untuk menolong hidup kami, Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Kami mau percaya Kau. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami mau terus percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari berkatakan, ku percaya Kau Tuhan yang Kami mau terus percaya padamu. Kami tahu Kau tidak pernah gagal, menjadikan kami pemenang, Tuhan Yesus. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami katakan kami percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur kepadamu mempunyai Allah yang seperti Kau Tuhan, Allah yang selalu mengasihi, yang selalu menyertai, bahkan menolong kehidupan kami. Kau tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam satu minggu ini. Kami menaikkan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menguatkan, memberkati, dan membangkitkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Kau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan.
Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di gereja kita tempat ini, saudara. Kita sudah masuki di penghujung bulan Mei dan kita sudah membangkitkan roh kita di dalam hari Pentakosta minggu lalu, dan sekarang kita akan terus berjuang. Kita akan terus memiliki semangat dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah pantang menyerah sampai meraih kemenangan. Sekali lagi, pantang menyerah sampai meraih kemenangan. Mari kita buka kitab kita yang terambil di dalam kitab 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel, kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 9 dan 10. Kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahwi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang untuk mengikuti dia hanya untuk berampas. Pagi hari ini kita mau belajar tentang salah satu tokoh yang jarang tertulis di dalam Alkitab kita, yang bernama Eleazar. Eleazar ini, saudara, adalah salah satu perwira utama dari Raja Daud. Ada 3 perwira, panglima perang dari Raja Daud, dan salah satunya itu adalah Eleazar bin Dodo. Pada waktu itu, bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Lalu bangsa Israel, mereka sudah mundur, mereka sudah menyerah. Tetapi saudara, ketika bangsa Israel mengundurkan diri dari peperangan itu, bangsa Filistin mengolok-olok bangsa Israel. Mereka mengolok-olok bangsa Israel karena mereka sudah kalah di dalam peperangan, karena mereka sudah menyerah di dalam peperangan. Tetapi salah satu perwira perang Raja Daud yang bernama Eleazar, kemudian dia bangkit, dia bangun, dia berdiri, dia pergi melawan bangsa Filistin itu, ya. Dia pergi melawan bangsa Filistin itu, dia berperang melawan bangsa itu. Bahkan firman Tuhan katakan sampai tangannya itu lesu, sudah tidak ada lagi tenaga. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan memberikan dia dan bangsa Israel pada waktu itu adalah kemenangan. Amin. Pagi hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang kita yakini bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan saudara kekuatan dan pertolongan serta kuasanya, maka yang harus kita miliki saat ini adalah sikap yang pantang menyerah, sikap yang tidak mudah putus asa, sikap yang merasa kita sudah gagal itu harus dihilangkan dari diri kita.
Ya, kemarin kami sekeluarga kami diberikan kesempatan menonton sebuah film. Dalam kisah ini ada seorang anak yang mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lalu dia dan kakaknya harus bersekolah, tetapi hanya memiliki satu sepatu. Jadi mereka ganti-gantian, saudara. Adiknya sekolah pagi, dia sekolah siang. Jadi adiknya itu pakai sepatu dulu, baru pulang sekolah, gantian kakaknya yang pakai sepatunya. Ya. Mereka tidak berani meminta kepada orang tua mereka karena mereka menyadari bahwa mereka keluarga yang tidak mampu. Lalu saudara, ada sebuah perlombaan di mana perlombaannya ini juara ketiga hadiahnya sepatu. Ya. Juara pertama hadiahnya kamera, juara kedua hadiahnya apa kemarin itu? Baju, hadiah juara ketiga sepatu. Dia mau ikut lomba ini. Dia hanya ingin dapat juara 3. Agar apa? Agar sepatunya itu bisa dipakai sama adiknya, biar mereka tidak ganti-gantian sepatu lagi ke sekolah. Dia ikut lomba ini, dia nggak mau juara 1, karena kamera untuk apa dia? Dia butuh sepatu. Dia hanya butuh juara 3. Pada saat perlombaan, begitu banyak orang yang mengikut perlombaan itu, saudara. Dia berlomba, dia berlari, lalu satu ketika dia terjatuh didorong oleh lawannya. Kemudian ketika dia terjatuh lagi, saudara, dia mengingat bahwa dia butuh sepatu itu. Dia butuh sepatu itu agar adiknya bisa bersekolah, jadi tidak ganti-gantian. Ketika dia terjatuh, dia mulai bangkit lagi. Dia mulai lari lagi. Dia ketemu lagi lawannya yang menjatuhkan dia, jatuh lagi, disikut lagi, jatuh lagi dia. 2 kali dia jatuh, tetapi dia tidak menyerah, dia terus bangkit, dia terus berjuang. Dia lari lagi, saudara. Dia lari lagi, lomba. Akhirnya dia bisa mengejar teman-temannya, dia bisa mengejar lawannya, dan akhirnya dia bisa memenangi lomba itu. Dia tidak hanya lomba juara 3, tetapi dia malah mendapatkan juara pertama, hadiah utama. Tapi dia menyesal, saya nggak mau juara 1, saya mau juara 3. Saya maunya sepatu biar adik saya sekolah. Tapi setelah itu ternyata dia diberikan oleh orang tuanya sepatu, dia dan adiknya. Ada sikap yang pantang menyerah yang harus kita miliki saat ini, ya. Di mana kita sedang mengalami pergumulan, di mana kita sedang menghadapi tantangan. Mungkin saat ini saudara sedang lemah, ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam hidup saudara yang terjadi saat ini, yang membuat saudara depresi, stres, kehilangan arah tujuan hidup saudara. Tetapi Alkitab kita menyatakan bahwa jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena Tuhan melihat apa yang menjadi jerih payah dan usaha yang saudara lakukan saat ini. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu tidak diam, Tuhan itu tidak tutup mata kepada saudara. Dia melihat perjuangan yang kita lakukan untuk keluargamu, untuk saudaramu, untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia sedang menantikan waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk memberikan kemenangan dalam hidup kita. Asalkan kita memiliki sikap yang pantang menyerah, tidak putus asa, tidak pasrah dengan keadaan saudara hari ini. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sikap yang kita miliki agar kita tidak mudah menyerah. Yang pertama adalah kita tetap berdiri teguh walaupun tidak ada yang mendukung kita. Kita lihat di dalam kisah Eleazar tadi, semua bangsa Israel sudah mengundurkan diri. Tetapi karena semangatnya terbangun lagi saudara, dia pergi
menghadapi bangsa Israel itu seorang diri. Dia tidak mengundurkan diri, ya. Mungkin dia sudah ditinggalkan oleh bangsa-bangsa Israel yang lain, tetapi dia pergi berperang melawan bangsa Israel itu seorang diri. Dia sendiri. Bangsa Filistin itu banyak, ya. Walaupun dia seorang diri, dia tetap berperang menghadapi orang-orang Filistin, dan dia mendapatkan kemenangan yang penting pada hari itu. Ya. Mungkin banyak orang saat ini bisa maju karena selama ini dia mendapatkan dukungan dari keluarga, disupport setiap bulan, dibantu setiap bulan, dibantu setiap minggu. Kalau lagi butuh uang, tinggal telepon ke kampung dikirim. Wah, dibantu. Mungkin dia bisa maju karena ada dukungan dari gereja, dibantu oleh orang-orang gereja. Mungkin dia bisa maju dari dukungan teman-teman dekat, sahabat, teman kantor, tetangga, dan yang lainnya. Tetapi saudara, tidak sedikit orang yang masih bisa bertahan ketika dukungan itu hilang. Ketika keluarga sudah tidak lagi mendukung saudara, apakah saudara masih bisa bertahan? Ketika gereja sudah tidak lagi mendukung saudara, apakah kita masih bisa bertahan? Ketika orang-orang di sekitarmu sudah tidak lagi mendukungmu, apakah kita masih bisa bertahan? Karena selama ini kita berharap kepada dukungan-dukungan itu. Tapi ada momen mungkin mereka sudah menyerah mendukung kita. Mungkin mereka sudah pindah orang. Dia sudah lama saya bantu, saya mau bantu yang ini sekarang. Ya. Mungkin mereka sudah bosan lagi mendukung saudara. Mungkin mereka tidak lagi mau membantu saudara. Tetapi bagi hari ini kita harus memiliki komitmen. Sekalipun tidak ada yang mendukung kehidupan kita, kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap maju. Kita harus tetap berjuang. Sekalipun saat ini tidak ada yang mensupport dan mendukung kehidupan saudara, tetapi ada Yesus yang menyertai kita. Amin. Amin. Karena fokus kita ini bukan kepada dukungan dan pujian dari orang lain, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan peperangan dan memenangkan setiap pergumulan kehidupan saudara. Ya. Orang yang tidak menyerah, dia tidak butuh apresiasi, tidak butuh pujian, tidak haus pujian, tidak gila hormat. Ya. Orang yang pantang menyerah tidak butuh tepuk tangan, disoraki, wih hebatnya dia. Wih luar biasa lah dia. Wah amazing, hebat sekali dia. Orang yang pantang menyerah tidak butuh pujian. Seringkali ketika saudara diapresiasi karena saudara mampu, tetapi ketika orang sedang lelah, banyak juga yang tidak menghargai saudara. Ya. Kadang-kadang ketika dari lelah kita tidak dihargai oleh suami atau istri kita, kadang-kadang kita kecewa atau kita mundur. Ya. Ada anak yang tidak mau, yang tidak dipuji oleh orang tuanya, lalu dia tidak mau kuliah. Ada para pelayan yang sudah berkorban banyak untuk gereja, tetapi tidak dipuji, tidak dihargai oleh gereja, akhirnya dia mundur. Itulah kalau kita terlalu mengharapkan pujian dan apresiasi. Tetapi saudara, kita harus memiliki mental baja, bukan mental tempe. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan mental tempe? Mental tempe itu adalah diinjak-injak dulu. Karena tempe, kalau saudara tahu pembuatan tempe itu diinjak-injak dia. Injak sampai hancur, baru dibentuk. Itu mental tempe. Tunggu dia hancur dulu, tunggu dia remuk dulu, tunggu dia jatuh dulu, baru dia sadar dan dia bangkit.
Tapi kalau mental baja kuat, baja itu tahan api. Ya, mau dibakar pakai api sekalipun gak bakal hancur. Mau digoyang-goyangkan sekalipun tetap kuat. Ya, mau dibanting sekalipun tetap utuh. Itu namanya mental baja, saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara, ya, tetaplah maju. Terkadang Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara agar apa? Agar kita bisa bertumbuh semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau anak-anak, kalau ada masalah, ngadunya ke orang tua, mengandalkan kemampuan dan kekuatan orang tua. Tidak bisa dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, gak bisa kalau anak-anak. Tapi kalau orang sudah dewasa, ada masalah, dia cari solusi sendiri. Bagaimana ya caranya ya? Apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan menginginkan saudara seperti itu, bertumbuh. Ada masalah, jangan langsung cari dukungan dan pembelaan dari orang lain. Berdoa sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Apa rencanamu Tuhan agar pergumulan di keluargaku dapat aku selesaikan dengan campur tangan dari Tuhan. Amin. Kadang suami atau istri saudara tidak lagi mendukung. Kadang keluarga sudah menyerah. Kadang orang-orang tidak melihat harapan itu ada di dalam hidup saudara. Bahkan para pendoa-pendoa pun merasa tidak mungkin terjadi. Tetapi saudara harus tahu bahwa perkara yang Tuhan taruh di hadapan saudara itu adalah perkara yang saudara harus tetap maju dan menyelesaikannya sendiri. Milikilah sikap tak pantang menyerah meskipun tidak ada yang mendukung. Walaupun suamimu, istrimu, anak-anakmu atau orang tuamu tidak mendukung saudara untuk menghadapi masalah ini, tetapi percayalah ada Yesus yang selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Dia bekerja bagi kita. Yang kedua, jangan pantang menyerah. Membuat kita bertahan walaupun lelah. Coba kita lihat tadi apa yang dihadapi oleh Eliezer. Ya. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat di pedangnya. Artinya saudara, Eliezer terus berjuang menumpas orang-orang Filistin sampai ia lelah, sampai ia kejang, sampai ia geram. Saking geramnya dia tidak bisa lagi melepaskan pedang yang ada di tangannya. Ya, dia berjuang sampai lelah sekalipun, sampai capek. Ya, dia terus berjuang dan terus berjuang. Mungkin kita saat ini sudah lelah dengan kehidupan kita. Kita lelah bekerja pagi, siang, sore, malam, tetapi hanya mendapatkan penghasilan yang tidak banyak. Ya. Kita lelah dengan kehidupan dunia ini. Kita lelah dengan rutinitas. Sudah kerja keras, loyalitas tanpa batas, tetapi hasil tidak memuaskan. Kalau kata orang, realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita membayangkan, kerja keras dari gaji nabung sebulan aja 2 juta, kalau setahun sudah 20 juta. Wah, nggak ada tabungan tiap bulan, habis terus. Ya, mana tabungannya nih? Ya. Kadang kita sudah lelah akan hidup ini. Kadang kita sudah capek dengan kondisi yang ada dalam hidup kita. Tetapi saudara, pada saat ini meskipun kita sudah lelah,
Meskipun kita sudah capek, meskipun kita sudah penat dengan apa yang terjadi dalam hidup saudara, tetapi percayalah, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa akan kehidupan saudara saat ini. Amin. Amin. Itu wajar. Karena kita ini punya keterbatasan sebagai manusia. Kita punya tenaga yang terbatas, kekuatan terbatas, kesehatan yang terbatas. Ya. Apalagi kalau umur kita sudah semakin tua, sudah muncul tuh penyakit-penyakit yang tadinya tidak kelihatan sudah mulai kelihatan. Bulan lalu saya kontrol darah tinggi saya ke puskesmas, lalu dokternya bilang, "Pak, Bapak sudah minum obat darah tinggi 10 tahun lebih." "Ya, Dok." "Setiap hari Bapak minum?" "Iya, Dok." "Kalau begitu, bulan depan kita cek ginjal." "Wah, kenapa, Dok? Ginjal saya bermasalah." "Ya kita cek aja, ada nggak pengaruhnya obat itu terhadap ginjal Bapak?" Ya, mulai takut saya. Jangan saya kena ginjal kah? Kalau kena ginjal repot, cuci darah kah? Kalau cuci darah nggak bisa capek-capek, gimana kerja? Sekolah saya jauh, ngajar saya jauh, wah gimana? Ya. Tapi saudara, kita harus berjuang. Apapun pekerjaan saudara, kita ini masih berada di dunia, bukan berada di surga. Artinya harus kerja keras di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, itulah yang Tuhan ketahui dalam hidup kita. Dia tahu saudara lelah, Dia tahu saudara lesu, Dia tahu saudara putus asa. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau apa? Kelegaan." Tuhan tahu kita berbeban berat. Tuhan tahu kita letih. Tuhan tahu kita lesu. Maka datanglah kepada Tuhan. Dia memberikan saudara kelegaan. Dia membangkitkan lagi semangat hidup saudara, gairah hidup saudara, kekuatan yang baru untuk saudara berjuang menghadapi dunia ini. Dan selalu ada pengharapan yang baru yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Ya, kita kerja dari pagi sampai tengah malam, banting tulang untuk nafkah keluarga, buat anak sekolah, bayar kontrakan rumah, bayar cicilan lagi yang lainnya, semuanya. Ya. Tetapi percayalah, jerih lelah saudara itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, ya. Dan Yosua harus berperang melawan suku Enak, suku yang lebih besar tiga kali lipat bentuk tubuhnya dari mereka. Tuhan tahu Yosua masih muda. Tuhan tahu Yosua belum punya banyak pengalaman. Tuhan tahu Yosua memiliki kelemahan. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, "Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan khawatir. Aku berada di belakangmu. Aku berada di pihakmu. Pergi maju berperang melawan bangsa itu. Aku akan membawa kalian masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang melimpah dengan kekayaan alamnya. Kalian akan menerima dan menikmati berkat yang diberi. Asalkan saudara tetap terus maju dan berjuang di dalam Tuhan." Amin. Amin. Yang ketiga, ketika kita tidak menyerah, apa yang terjadi? Tuhan akan memberikan kita kemenangan.
Ya. Kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Eleazar sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan sepenuh tenaganya. Dia berjuang, dia melawan orang Filistin sampai dia lelah, sampai dia kehilangan tenaga, sampai dia gemetar. Tetapi saudara, percayalah, Tuhan juga akan memberikan bagiannya bagi kita. Ya. Kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, saudara sudah melayani dengan sepenuh hati, saudara sudah berdoa, berpuasa, berjuang, dan tidak menyerah. Itu menjadi bagian kita. Dan bagiannya Tuhan, biarkan Dia yang mengerjakan. Bagiannya Tuhan adalah memberikan kita kemenangan demi kemenangan itu sendiri. Bagiannya Tuhan adalah menjawab apa yang menjadi seruan doa saudara. Bagian Tuhan adalah menunjukkan kuasa dan mujizatnya bagi kita. Karena kita tidak bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan itu hanyalah Tuhan. Yang penting adalah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita saat ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga dan kekuatan saudara kau lakukan kepada Tuhan. Tapi kalau kita malas, kita tidur-tiduran, kita tidak ada usaha, lalu saudara mengharapkan Tuhan memberikan bagiannya, tidak ada. Ya. Tanpa kerja keras dan kekuatan dan perjuangan dari saudara, Tuhan tidak akan memberikan apa yang menjadi bagian yang terbaik bagi saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini marilah kita berjuang bersama-sama di dalam Tuhan. Kemenangan akan diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Amen. Dia melakukan bagiannya dan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kerjakan bagian kita dulu. Jangan kita minta dulu bagiannya Tuhan. Kerjakan bagian kita dulu dengan sepenuh hati, dengan all out, dengan seluruh kekuatan yang kita berikan. Ketika kita sudah melakukannya, Tuhan, aku sudah mengerjakan bagian. Dan sekarang biarkanlah bagianmu yang bekerja di dalam kehidupan. Maka orang yang pantang menyerah, orang yang tidak putus asa, dia akan mendapatkan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Mujizat terjadi, berkat mengalir, dan kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Amin. Bila firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian Ku tak berhenti percaya, tak sekalipun melupakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri.
kata lelah, kau sudah letih dengan apa yang kau hadapi saat ini. Kau ingin menyerah, kau ingin putus asa. Tetapi hari ini firman Tuhan menguatkan hidup. Jangan pernah menyerah. Teruslah maju, teruslah berjuang, karena kita masih punya Tuhan yang selalu menolong dan membela hidup. Kita masih punya Tuhan yang menyertai kita, dan kita percaya hari ini mujizatnya akan nyata bagi kita. Mari kita katakan kita. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Percaya mujizat akan nyata. Takkan berhenti percaya. kasih Tuhan, pagi hari ini iman kami dikuatkan, supaya kami tidak menyerah dengan hidup kami, supaya kami tetap terus maju melangkah, kami tetap berjuang untuk kami dapat melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kuatkan kami Tuhan, sertai kami, lindungi kami, nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, agar kami dapat melakukan bagian kami dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga dan kekuatan kami, dan kami akan lihat bagian Tuhanlah yang akan bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cocok sekali ya untuk menghadapi awal bulan. Haleluya. Kita
kita akan jadi pemenang kalau kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita di tangan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Atas kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan pagi ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini kami merasakan kuasa dan hadirat Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini Kau telah menyertai kami. Kami boleh dipulihkan lewat pujian penyembahan. Kami boleh diperbaharui Tuhan lewat firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh, kami boleh dimenangkan Tuhan. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau pakai lebih heran lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pengurapan dan hikmat marifat Tuhan terus makin bertambah-tambah. Tuhan juga akan memberikan kesehatannya. Tuhan memberkati pekerjaan, keluarga dimanapun dia berada. Tuhan sertai. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Buat pemain musik ya Tuhan, mari Kau memberkati pemain musik, Kau memberkati worship leader, singer ya Bapa. Berkati pekerjaan, berkati kuliah Tuhan, berkati sekolah. Biarlah Kau memakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memelihara, yang memberkati setiap lumbung-lumbung pekerjaan mereka, dan dimanapun mereka berada nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini. Bapak, apapun yang menjadi persoalan permasalahan,
Tuhan tetap Allah kami, Yesus tetap Raja kami. Biarlah kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau memberkati juga Tuhan lingkungan dekat daerah di tempat ini. Tuhan Yesus kiri kanan muka belakang, Tuhan memberkati. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi sekeliling. Gereja ini boleh menjadi dampak Tuhan. Gereja ini boleh menjadi pengaruh yang baik sehingga nama Yesus dipermuliakan, nama Engkau ya Bapa dipermuliakan. Memberkati Tuhan Yesus bangsa kami, bangsa Indonesia. Memberkati presiden kami, Presiden Bapak Prabowo beserta dengan jajaran dan menterinya. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biarlah hadirat-Mu nyata di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Pemulihan ekonomi boleh terjadi ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Indonesia ekonomi boleh stabil, Indonesia ekonomi boleh stabil Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Keamanan ya Tuhan, ketertiban Tuhan bagi bangsa kami juga ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga kota kami, kota Jakarta. Biarlah kuasa dan hadirat-Mu juga turun atas kota kami Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Pramono beserta dengan jajarannya di dalam memimpin kota Jakarta. Biarlah memimpin dengan takut akan Tuhan. Biarlah dia memimpin dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga gereja Tuhan, GBI Sanggakala Kedoya yang ada di pusat Tuhan. Begitu juga dengan jam ibadah jam 4 pagi, jam 4 sore ya Tuhan. Mari Kau memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati hamba-hamba-Mu di dalam pengembalaan. Biarlah kuasa, hikmat, marifat, pengurapan dari Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah menjadi doa dan permohonan kami, dan kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Kita menerima berkat Tuhan. Marilah angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Kau memberkati.